lagi. Mas, kamu kok sering telat ya? Nanti kena nilai 360 derajat loh. Nilai segitu aja, gaji nggak naik, kerja nganggur terus. Santai mas, tapi kalau ngedrop ini nama tim kita juga jelek. Kerja bukan cuma soal gaji. Kalau kita dihargai, kita juga jadi puas. Itu teori, coba kerja 5 tahun kayak aku. Permisi. Mohon maaf mengganggu waktunya, Mas Bima sudah 3 kali telat bulan ini, padahal dulu dia terbaik. Itu tandanya tidak puas kerja, dampaknya absen naik dan komitmen turun. Nah, kepuasan kerja itu ada 5 aspek. Yang pertama ada kerja, atasan, rekan, promosi, dan lingkungan. Pakai metode BAS ya Bu, biar objektif. Oke, panggil aja Bima. Soalnya itu SDM yang paling utama, nggak boleh drop. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Baik Bu, ada yang bisa saya bantu? Kenapa kamu bisa telat 3 kali dalam bulan ini? Apakah ada yang belum terpenuhi? Saya pengen promosi Bu, kerjaan monoton. Bulan depan ikut proyek baru ya, kita buka jalur promosi. Apakah kamu mau berkomitmen lagi? Mau Bu, terima kasih. Mas, nanti kita bikin target kerja bareng ya, biar makin seru. Nanti rekan kerja bisa jadi penyemangat lagi. Gas mas, kita kejar target bareng lagi. Oke, kita mulai lagi. Iya! Sumber daya manusia atau SDM adalah aset utama sekaligus penentu daya saing perusahaan. Mengapa SDM disebut aset utama perusahaan? Karena di era ekonomi berbasis pengetahuan, modal mesin, gedung, uang dapat ditiru oleh kompetitor. Tetapi kalau mempunyai SDM yang kompeten dan berdedikasi, itu adalah elemen yang unik dan sulit direplikasi. Selanjutnya, kinerja karyawan yang tinggi merupakan hasil dari kepuasan kerja yang baik. Karena kalau karyawan sangat puas bekerja di perusahaan tersebut, maka mereka akan termotivasi dan akan semangat bekerja. Kepuasan kerja yang sangat rendah berdampak negatif seperti tingginya absensi, keterlambatan, hingga penolakan perintah. Dengan tidak terpenuhnya kepuasan kerja, karyawan akan malas bekerja karena kurangnya motivasi untuk melakukan pekerjaan tersebut. Dampaknya, karyawan akan sering absensi dan mereka juga akan lebih sering terlambat dengan sengaja, bahkan mereka menolak perintah dari atasannya. Kemudian, pengertian kepuasan kerja. Definisi umum, kepuasan kerja adalah sikap emosional yang menyenangkan dan mencintai pekerjaan saat ini. Menurut para ahli, menurut Robbins, pengertian kepuasan kerja perbedaan antara penghargaan yang diterima dengan yang seharusnya didapatkan. Menurut Locke, pengertian kepuasan kerja adalah tingkat emosi positif yang menyenangkan diri individu. Menurut Handoko, pengertian kepuasan kerja adalah keadaan emosional yang mencerminkan pandangan senang atau tidak senang terhadap pekerjaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang aspek, faktor, dan dampak kepuasan ketidakpuasan saat kerja. Yang pertama, ada aspek kepuasan kerja, meliputi gaji, pekerjaan itu sendiri, kesempatan promosi, supervisi, dan rekan kerja. Selanjutnya, ada faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja, meliputi gaji, promosi, lingkungan kerja, atasan, dan pembagian kerja. Kemudian ada dampak kepuasan. Nah, dampak kepuasan ini dapat meningkatkan kehadiran dan meningkatkan komitmen. Dampak ketidakpuasan kerja menyebabkan tingginya angka pengunduran diri atau resign. Kemudian, kelalaian
kelalaian dalam bekerja, dan sering absensi. Selanjutnya, penilaian kinerja. Penilaian kinerja adalah alat manajemen untuk mengevaluasi dan mengomunikasikan pencapaian karyawan berdasarkan standar objektif yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kerja, memberikan umpan balik, serta menjadi landasan bagi pengambilan keputusan administratif dan pengembangan profesional karyawan. Selanjutnya, elemen penting dalam standar penilaian. Yang pertama ada validity atau standar harus sesuai dengan jenis pekerjaan yang dinilai. Yang kedua, ada agreement. Standar harus setuju dapat diterima oleh seluruh pegawai. Yang ketiga, realis atau standar harus realistis dapat dicapai sesuai kemampuan pegawai. Yang keempat, objektif. Standar harus bersifat objektif dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan beberapa metode dalam penilaian kinerja. Ada 8 metode. Yang pertama yaitu umpan balik 360 derajat. Penilaian ini dilakukan oleh atasan, rekan kerja, bawahan, diri sendiri, dan juga customer. Gambaran kinerja ini lebih lengkap, namun bisa menimbulkan bias. Yang kedua, ada skala penilaian. Karyawan dinilai melalui beberapa aspek kerja dengan skala nilai tertentu. Penilaian ini praktis dan mudah diterapkan. Untuk yang ketiga, ada insiden kritis. Penilaian ini berdasarkan catatan perilaku penting yang berdampak positif ataupun negatif. Penilaian ini dilakukan dengan cara melihat kinerja secara nyata selama periode bekerja. Yang keempat, ada metode esai. Penilai menulis deskripsi tentang performa karyawan. Penilaian ini lebih fleksibel tetapi cenderung subjektif. Yang kelima, ada standar kerja. Kinerja dibandingkan dengan target yang sudah ditetapkan. Hasil penilaian lebih jelas dan mudah diukur. Yang keenam, ada metode peringkat. Karyawan diurutkan dari yang terbaik hingga yang terendah. Sederhana, tetapi sulit jika kemampuan hampir sama. Yang ketujuh, ada distribusi dipaksakan. Karyawan dibagi ke kategori tertentu sesuai jumlah, dan ini memudahkan keputusan namun sering dianggap kurang adil. Yang terakhir ada metode BARS, yaitu penilaian menggunakan skala yang disertai contoh perilaku kerja nyata. Ini hasilnya lebih jelas dan juga objektif. Dari drama ini kita bisa lihat kalau kepuasan kerja itu punya pengaruh besar terhadap semangat dan hasil kerja seseorang. Kadang orang yang kinerjanya menurun bukan karena malas atau nggak mampu, tapi karena ada rasa capek, bosan, atau merasa nggak dihargai. Di sisi lain, perusahaan juga nggak bisa cuma menuntut hasil tanpa memahami apa yang dirasakan karyawannya. Hubungan yang baik antara atasan dan karyawan, lingkungan kerja yang nyaman, serta kesempatan untuk berkembang bisa jadi hal penting untuk menjaga semangat kerja. Jadi, keberhasilan dalam pekerjaan itu bukan cuma tanggung jawab karyawan, tapi juga bagaimana tempat kerja bisa saling mendukung dan menghargai satu sama lain.